Aku Akdi. Kali ini, aku akan menceritakan cerita tentang burung hantu dan kelinci. Di sebuah hutan tua yang rimbun dan ajaib, hiduplah seekor kelinci muda yang selalu penuh semangat bernama Kinan. Kinan bukanlah kelinci biasa. Ia dikenal sebagai hewan tercepat di seluruh penjuru hutan. Kakinya begitu kuat, telinganya panjang, dan selalu waspada. Dan dalam hatinya, ia punya satu ambisi besar, menjadi yang pertama dalam segala hal. Setiap perlombaan kecil, setiap kesempatan, Kinan harus berada di garis depan. Namun, di hutan yang sama, ada juga sosok yang sangat berbeda. Dia adalah Opahut, seekor burung hantu tua yang bijaksana. Sebagian besar hidupnya dihabiskan bertengger di dahan tertinggi pohon ek yang kokoh. Ia sering terlihat diam, nyaris tak bergerak. Hanya matanya yang besar dan bulat, yang sesekali berkedip perlahan, seolah sedang menyerap semua rahasia hutan. Kinan sering melihat Opahut dan berpikir, betapa lambatnya hidup sang burung hantu. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, angin membawa aroma yang begitu manis dan menggoda. Aroma yang belum pernah tercium oleh siapapun di hutan itu sebelumnya. Aroma itu seperti campuran madu, bunga liar, dan bun pagi. Kinan yang memiliki penciuman tajam langsung menggendis-endis udara dengan antusias. Itu pasti bau ladang beri madu, seru Kinan. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Ia pernah mendengar legenda tentang ladang ajaib itu dari para tetua. Konon, ladang itu hanya muncul sekali dalam 10 tahun. Di suatu tempat di seberang lembah kabut. Aku harus segera ke sana. Aku harus jadi yang pertama mencicipinya sebelum hewan lain menghabiskan semua buahnya. Dengan semangat yang membara, Kinan mendongak ke arah pohon ek, mencari sosok Opahut. Opahut, ayo cepat, kau kan punya sayap. Tapi kenapa kau lambat sekali? Kalau kau tidak berangkat sekarang juga, kau tidak akan kebagian satu buah pun, teriaknya. Nadanya sedikit tidak sabar. Dari atas sana, Opahut membuka matanya yang besar dengan sangat perlahan. Ia menatap Kinan dengan tatapan yang tenang. Sabar, Kinan kecil. Suaranya terdengar berat dan dalam, seperti gemerisik daun kering. Lembah kabut itu bukan tempat yang bisa disepelekan. Kabutnya tebal, dan anginnya selalu berputar tanpa arah. Kita harus menunggu sebentar, sampai matahari sedikit lebih rendah. Saat itulah, sinarnya akan menunjukkan celah di antara kabut tebal itu. Menunggu? Kinan tertawa. Suaranya terdengar meremehkan. Menunggu itu untuk mereka yang lambat, Opa. Di dunia ini, kecepatan adalah kuncinya. Aku tidak punya waktu untuk menunggu. Tanpa mau mendengarkan nasihat bijak itu lebih lama lagi, Kinan langsung membalikkan badan. Dengan satu loncatan kuat, ia melesat pergi seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ia berlari secepat kilat. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Ia melompati akar-akar pohon yang menonjol dan menerobos semak belukar tanpa ragu. Hatinya dipenuhi rasa bangga karena dalam waktu singkat, ia berhasil meninggalkan hutan jauh di belakang. Ia yakin, dialah yang akan pertama kali tiba di ladang beri madu. Namun, begitu kakinya menginjakkan tepi lembah kabut, dunianya berubah total. Segalanya menjadi putih pekat. Kabut itu begitu tebal dan dingin, sampai-sampai Kinan bahkan tidak bisa melihat ujung hidungnya sendiri. Suara-suara hutan yang tadinya ramai, kini tergantikan oleh kesunyian yang mencekam. Tapi Kinan adalah kelinci yang keras kepala. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak masalah, pikirnya dalam hati. Asalkan aku terus berlari lurus dan cepat, aku pasti akan sampai di seberang sana. Maka, ia pun kembali berlari. Namun, di dalam kabut, arah menjadi ilusi. Ia berlari ke kiri, menghindari bayangan pohon besar yang dalam pandangannya tampak seperti monster mengerikan yang siap menerkam. Lalu ia berbelok ke kanan, mencoba mencari jalan yang terasa lebih datar. Ia terus berlari, dan berlari selama berjam-jam. Perlahan-lahan, tenaganya mulai terkuras. Kakinya yang tadinya kuat kini mulai gemetar kelelahan. Napasnya yang tadinya teratur, kini menjadi tertatih dan memburu. Dadanya terasa sesak. Akhirnya, dalam kelelahannya,
Ia tidak melihat sebuah batu besar di depannya dan menabraknya dengan keras. Bruk! Kinan jatuh terduduk. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Dan kini dia mulai putus asa. Saat ia mencoba mengatur napasnya, kabut di hadapannya perlahan menipis. Ditiup angin lembut, Kinan mengangkat kepalanya dan matanya terbelalak karena terkejut. Batu besar yang baru saja ia tabrak bukanlah batu asing di tengah lembah. Itu adalah batu yang sama persis dengan tempat ia memulai perjalanannya tadi pagi. Di tepi hutan, seluruh usahanya sia-sia. Dia telah berlari berputar seharian tanpa membuat kemajuan satu langkah pun. Rasa lelah, frustrasi, dan kekecewaan membanjiri hatinya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku adalah yang tercepat di hutan, isaknya dengan sedih. Tapi kenapa aku tidak sampai? Tiba-tiba, di tengah isak tangisnya, ia mendengar suara kepakan sayap yang halus dan nyaris tak terdengar. Dari balik kabut, muncullah sosok Opahut. Ia mendarat dengan anggun dan tanpa suara di atas batu besar itu. Berbeda dengan Kinan yang berantakan dan kelelahan, Opahut tampak tenang dan sama sekali tidak lelah. Dan di paruhnya yang kokoh, ia membawa setangkai beri madu yang besar, ranum dan berkilauan, persis seperti yang dibayangkan Kinan. Opahut! Kinan terbelalak. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa sampai di sana dan sudah kembali lagi? Padahal aku berlari jauh lebih cepat darimu. Opahut dengan lembut meletakkan tangkai buah beri itu di depan Kinan yang masih terduduk lemas. Kau memang berlari sangat cepat, Kinan. Itu adalah kelebihanmu, ujar Opahut dengan suaranya yang berat dan menenangkan. Tapi, kau berlari tanpa melihat. Kau berlari dengan mata tertutup oleh ambisimu sendiri. Opahut melanjutkan penjelasannya. Tadi, setelah kau pergi, aku tetap menunggu di dahan pohonku. Aku mengamati arah angin. Aku menunggu sampai angin yang tepat berhembus ke utara. Saat itulah, angin itu membuka sebuah celah tipis di lautan kabut. Aku tidak perlu terbang cepat. Aku hanya terbang perlahan. Mengikuti celah itu sebagai pemanduku. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terbang ke arah yang benar. Kinan menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa sangat malu. Semua kesombongannya tentang kecepatan seolah lenyap seketika. Jadi, aku menghabiskan seluruh tenagaku untuk melawan kabut, gumamnya pelan. Sementara kau menggunakan kabut itu sebagai penunjuk jalanmu. Opahut tersenyum bijak. Matanya memancarkan kehangatan. Terkadang, Kinan diam sejenak dan mengamati keadaan itu jauh lebih efektif dan lebih cepat daripada berlari tanpa tujuan. Kecepatanmu itu adalah anugerah yang luar biasa, tapi ia hanya akan berguna jika kau tahu persis kemana kau akan melangkah. Sejak hari itu, Kinan tetap menjadi kelinci yang paling gesit dan cepat di hutan. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Sebelum kakinya melompat untuk berlari, matanya harus melihat dengan jeli. Pikirannya harus jernih. Dan hatinya harus tenang. Kisah Kinan dan Opahut mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sederhana. Namun, sering terlupakan. Arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Bergerak sangat cepat tidak ada gunanya jika kita hanya berjalan menuju arah yang salah, atau lebih buruk lagi, hanya berputar di tempat yang sama, menghabiskan energi tanpa hasil. Pentingnya ketenangan juga menjadi kunci dalam situasi yang membingungkan dan tidak pasti, seperti kabut tebal dalam cerita ini. Panik dan terburu-buru seringkali hanya akan memperburuk keadaan. Ketenangan memungkinkan kita untuk berpikir jernih dan melihat solusi yang mungkin tersembunyi di depan mata. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan nasihat dari mereka yang lebih berpengalaman. Seringkali, nasihat dari orang tua atau mentor terdengar membosankan, kuno, atau bahkan lambat. Namun, di dalam pengalaman merekalah seringkali tersimpan jalan pintas dan efisiensi yang sesungguhnya. Mereka telah melewati kabut yang sama sebelumnya dan tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bergerak. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua
untuk terkadang berhenti sejenak, mengamati, dan memastikan kita melangkah ke arah yang benar. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.